Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar selalu ya menjalankan ibadah puasanya bagi yang menjalankannya. Nah, seperti biasa di kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing lagi kegiatan saya sehari-hari di warung. Seperti biasa ya, ini baru pulang belanja dan saya sekalian kali ini di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya, yaitu unboxing dan beres-beresnya sekalian. Nah, ini tadi belanjanya sedikit karena memang sat-sat tiap hari belanja. Nah, tadi ini hanya di bawah 700 ribuan dan inilah yang saya dapatkan. Mari kita unboxing. Lihat apa saja yang saya dapatkan belanja di bulan Ramadan kali ini. Sebenarnya pendapatan harian di warung saya itu lagi agak menurun ya, karena memang saya bukanya itu setengah hari gitu, sekitar dari jam 11 atau jam 12 siang sampai maghrib saja gitu ya. Kadang malam kalau udah pada pulang tarawih itu pada ada yang ke warung ya dibuka sebentar. Tapi ya nggak lama juga, karena kalau malam itu takut ya, karena di sini saya sendirian, jadi kalau udah yang belinya udah pergi jadi cepet-cepet saya tutup aja. Nah, di kesempatan kali ini sekalian saya mau sharing harga telur di daerah saya. Harganya masih wow gitu, masih mahal di atas 30.000. Nah, ini tadi saya beli 3 kilo dan 1 kilonya harganya 30.500. Jadi beli 3 kilo itu tadi keseluruhannya 91.500. Nah, ini telurnya ya. Jadi masih mahal di daerah saya. Nah, berapa harga telur di daerah kalian masing-masing? Bila ada kesempatan kalian bisa sharing infonya di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, dari dus yang besar ada jajanan 2 ribuan kayak gini, ada rotinya hanya beli 10 ya kayak gini, dan emang cepat habis juga, tapi sengaja saya belinya nggak banyak ya, karena hampir tiap hari saya itu pergi belanja ya. Jadi kalau misalkan hari ini habis, alhamdulillah ya, besok beli lagi aja. Nah, ini ada susu dairinya beli 2, larutan kalengnya juga 2, adem sari kalengnya 2. Nah, ini untuk waprol kayak ini bukan untuk dijual, tapi nanti untuk bikin bingkisan ya buat para pelanggan saya. Ini ada gula merah, nanti akan saya kemas potong kecil-kecil, dan yang enggak semua sih, nanti dikemas aja gitu ya, jadi kemasan ekonomis. Nah, ini beli kacang juga, mungkin nanti kalau udah ada waktu, moodnya lagi bagus, ada kesempatan, saya mau bikin kue kacang aja. Nah, ini terigunya hanya beli 2 kilo. Nah, untuk di kardus yang satunya ada mie kuning, ada Pampers yang beli 2 gantung ya. Ini sabun persabunan, ada gipnya 5. Oh ya, gip di daerah saya itu masih dijual dengan harga 3.500. Nah, oh ya, untuk harga minyak, karena minyak juga masih mahal ya. Di glosir satunya 20.000 dan di glosir satunya 19.600. Berapa di daerah kalian harga minyak curah ya? Kalau di daerah saya masih mahal juga, sama seperti telur. Nah, ini ada adem sari cingkunya 2, larutan kalengnya 2. Nah, gitu ya. Nah, jadi inilah keseluruhan belanjaannya dengan total uang yang saya belanjakan di bawah 700 ribuan tanpa beli beras. Dan untuk minyaknya kali ini saya hanya beli 3 kilo karena memang masih ada juga di dalam. Nah, setelah itu saya langsung beres-beres tipis-tipis lah ya. Jadi kalau disekaliguskan kan capek, jadi saya nyicil aja beres-beresnya 1 tahap atau 2 tahap kayak gini aja, karena memang di sebelah sini belum diberesin semuanya juga ya, belum dilap-lap gitu. Kalau soal diberesin memang tiap hampir dari pulang belanja juga kadang sekalian diberesin, tapi kalau dilap-lap itu jarang ya. Jadi ini sekalian saya lap-lap aja, biar nanti pembeli pas lihat warungnya tuh nggak risih ya, karena memang jadi nanti hasil warungnya rapi dan bersih. Nah, ini bisa juga jadi trik menarik pembeli ya, kalau warungnya rapi jadi barang-barang ditata jadi akan kelihatan menarik.
Nah ini produk yang saya beli itu nggak pernah banyak lah ya, walaupun ini tanggal expire-nya lama, tapi saya nggak nyetok banyak-banyak, hanya segini saja seperti biasa. Paling larutannya juga 3 kayak gitu ya, nggak banyak-banyak, yang penting ada aja di warung gitu ya, jangan nggak apa nggak boleh dikosongkan gitu. Nah ini untuk minuman kemasan saset saya taruh di atas bersebelahan dengan kopi kayak gini aja. Nah inilah udah hampir selesai diberesinnya. Nah ini hasilnya, hasil beres-beres. Ini sebelah sana kiri udah gitu ya. Nah ini bagian dalam terigu tadi belinya saya 3 kilo ya, dan kebetulan masih ada sisa jadi kayak gini ditatanya kelihatan agak banyak ya, padahal mungkin ini keseluruhannya cuma 5 kiloan. Biasanya saya hanya beli 2 kilo saja ya, tapi karena seperti yang saya sebutkan tadi, kalau di bulan Ramadan itu kadang terigu, gula sama terigu, gula sama minyak, itu minyak curah laris banget di warung saya, termasuk bumbu perbumbuan juga sih. Nah ini untuk minyak saya taruh di pojok paling bawah, dan ini untuk mie kering, mie kuning yang kering kayak gini tuh saya tata di tahap paling atas. Nah di sini ya, ini yang lama saya turunkan dulu biar itu yang terdahulu itu cepat-cepat terjual. Nah ini ditaruh di bagian paling bawah ya, jadi bisa yang lama itu habis terjual dulu baru jual yang ini yang baru. Nah gitu. Nah karena raknya sempit jadi dipotong aja satu biar ngepas gitu tempatnya. Nah ini tadi saya minyak beli 1 pak dan saya jual dengan harga 2.000-an kayak gitu. Nah di video sebelumnya ada juga yang nanya, mungkin teman-teman baru nyimak ya, kakak income pendapatan hariannya berapa gitu. Nah saya jawablah dengan jujur, pendapatan harian saya itu kadang-kadang rata-ratanya 500 sampai 700 gitu, tapi kalau lagi rame ya bisa dapat 1 juta atau 1 juta lebih, nah gitu ya teman-teman. Tapi kalau lagi sepi ya mentok sampai di 300.000 kayak gitu. Dan saat ini juga memang warung saya itu agak penjualannya agak menurun ya, atau karena mungkin memang bulan puasa jadi nggak terlalu banyak orang yang berbelanja. Begitu juga rokok ya, agak awet untuk rokok perkoan. Yang laris ya hanya itu sajalah, sembako sama jajanan kayak gini. Nah ini untuk yang kemasan besar saya gunting satu persatu dan ditata di rak paling bawah seperti ini biar anak-anak nanti mudah ngambilnya gitu ya, dan mereka nggak bakalan capek nanya terus-terusan yang mana 2000-an dan yang mana 1000-an. Nah jadi yang 2000-an nggak boleh naik ke tahap rak atas ya gitu, biar harganya jelas, biar kalau pembeli itu nggak bakalan keliru ya. Kadang-kadang kalau suka ada pembeli udah ngambil gitu ya, udah mau dibayar, emang ini berapa gitu, kadang juga ada yang kayak gitu. Jadi saya itu lebih baik kalau ada sesuatu yang mau dijual saya kasih label harga aja sekalian kayak gitu. Nah ini udah bagian depan udah selesai, yang 2000-an, yang 1000-an, itu juga kacang 2 kelinci sebenarnya 2000-an ya, tapi karena nggak ada space lagi di bawah jadi saya bagian tengah aja. Nah gitu.